Sebelumnya di Lost. Dani dan dengan serius ia bertanya, "Jujur saja kalian itu sebenarnya benar-benar akan menyelamatkan kami atau tidak, Dan?" Tanya Jack dengan kesal. Wajahnya Jack kelihatan pucat. Dani pada akhirnya berkata, "Tidak, mereka tidak datang untuk menyelamatkan kelompoknya Jack." Semua orang termenung. Lalu tiba-tiba Jack seperti kesakitan. Perutnya kembali terasa sakit. Kate dan yang lainnya terlihat khawatir melihat Jack seperti itu. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost season 4 episode 10. Episode 10 diawali dengan perdebatan orang-orang di perkemahan pantai. Mereka meributkan tentang kelompok Dani ini. Beneran mau nyelamatin apa enggak sih? Kok bohong terus sama mereka? Protes para penduduk. Jack lalu datang ke sana mencoba menenangkan semua orang. Menurut Jack, meskipun jika misalnya Dani CS ini tidak berniat menyelamatkan mereka semua, tetap saja nanti pasti rekan-rekannya Dani akan datang menjemput keduanya. Gak akan mungkin ditinggal di sini kan? Kita tunggu saja mereka datang dan jangan pernah kita biarkan Dani dan Charlotte melarikan diri, ujarnya Jack. Di situ kondisi Jack tampak agak mengkhawatirkan. Kenapa dia? Kayak kurang enak badan gitu. Dan benar saja tiba-tiba Jack jatuh pingsan. Semua orang langsung panik menolong Jack. Ada apa dengan Mamang Jack? Scene lalu berpindah pada James, Claire, dan Miles. Mereka dalam perjalanan pulang ke perkemahan pantai. Menurut perkiraan James, mereka akan sampai di tujuan besok siang. Tiba-tiba Miles berhenti karena dia merasakan sesuatu. Di tempat itulah kemarin itu Daniel dan Carl tertembak mati. Dengan kemampuannya, Miles pun bisa merasakan, mengetahui hal tersebut. Ia lantas mencoba menggali area tanah di sana. Benar saja di sana terdapat mayatnya Daniel dan Carl. James dan Claire di situ tentu saja sangat terkejut. Bagaimana Miles bisa mengetahui hal itu? Dan yang lebih penting, mengapa teman-temannya Miles melakukan ini? Ternyata memang jahat ya kalian, kata James. Miles segera membantahnya. Tidak James, mereka bukanlah temanku dan aku tidak ikut untuk ini. Aku tidak tahu mereka akan berbuat jahat seperti ini, ujarnya Miles dengan serius. James dan Claire percaya kata-kata Miles. Lalu James menyarankan agar sebaiknya mereka segera bergegas biar sampai lebih cepat ke perkemahan. Setelah sampai di sana, mereka bisa cukup aman. Kembali ke kamp pantai, Jack sudah siuman lagi. Ia segera bangkit berdiri sambil mengatakan dirinya baik-baik saja. Kate yang baru kembali dari mencari persediaan tampak mengkhawatirkan Jack. Tapi Jack berkata dirinya hanya kurang istirahat. Aku akan beristirahat sekarang Kate, jangan khawatir, cenah. Lalu saat sedang beristirahat di tenda, Juliet mendatangi Jack. Karena ia punya pengalaman di bidang medis, tentu Juliet bisa merasakan adanya ketidakberesan. Di situ ia memaksa ingin memeriksa Jack. Dan setelah Juliet melakukan pemeriksaan, ketahuanlah ternyata Jack saat ini terkena usus buntu. Jack merahasiakannya karena tidak ingin membuat orang-orang khawatir. Lalu Juliet berkata dirinya bisa melakukan prosedur operasi pembedahan usus buntu. Jack harus segera ditolong, karena jika tidak, hanya tinggal menunggu waktu saja sampai usus buntunya pecah dan Jack akan meninggoy. Langsunglah Juliet menyuruh Sunhwa untuk mengambilkan perlengkapan prosedur pembedahan yang berada di bunker medis. Dia memberikan catatan barang-barang apa saja yang harus diambil. Tapi Sunhwa tidak tahu barang-barang yang ditulis Juliet itu seperti apa. Di situ Dani mengajukan dirinya untuk menemani. Meskipun ia seorang fisikawan, tapi Dani tahu banyak tentang instrumen bedah. Sebab Dani sering melakukan otopsi pada hewan. Dia meyakinkan bahwa dirinya hanya ingin membantu dan tidak berniat buruk sama sekali. Percayalah pada kami hanyalah ilmuwan, kata Dani. Meskipun Juliet tidak percaya kepada Dani, tapi tidak ada pilihan lain. Juliet akhirnya menyetujuinya. Tapi ia memberikan sepucuk pistol kepada Jinsu untuk berjaga-jaga. Jikalau sampai Dani dan Charlotte mencoba melarikan diri, tembak saja kakinya. Begitu kata Juliet.
Langsunglah bergegas Jinsu, Sunhwa bersama Dani dan Charlotte menuju ke bunker medis. Seperginya mereka, Kate bertanya pada Juliet mengapa tidak membawa saja Jack ke bunker medis. Lalu Juliet berkata jikalau mereka membawa Jack berjalan cukup jauh itu bisa mengakibatkan usus buntunya pecah. Jika itu terjadi dia akan tewas, Kate, cek teteh Juliet. Di sisi lain, Claire, Miles, dan James sedang beristirahat. Miles di sana kedapatan memandangi Claire, mungkin naksir atau apa entahlah. James yang melihat itu langsung menegurnya. James mengancam agar Miles jangan dekat-dekat dengan Claire. Kalau sampai dekat-dekat apalagi macam-macam ku bunuh kau, kata si James. Ya oke bang, siap, sahutnya Miles. Sementara itu rombongan Jinsu udah sampai di bunker medis. Pintunya pun dibuka. Charlotte mau masuk lebih dulu tapi dilarang oleh Dani. Biar aku saja Charlotte, akan kupastikan tempat ini aman dulu. Jinsu dan Sunhwa yang melihat itu langsung ngomong dengan bahasa Korea. Mereka cukup yakin kalau Dani ini sebenarnya menyukai Charlotte. Charlotte yang mendengar mereka berbicara tampak tersenyum. Masuklah mereka berempat ke dalam bunker tersebut untuk mengambil peralatan-peralatan pembedahan. Di perkemahan pantai, Juliet sedang membersihkan area perutnya Jack untuk persiapan pembedahan. Namun di situ Jack sepertinya kurang yakin. Meskipun Juliet berkata dirinya punya banyak pengalaman pembedahan operasi usus buntu saat magang di rumah sakit. Jack nanti ingin dirinya tidak dibius total. Cukup diberikan lidocaine saja untuk menghilangkan rasa sakit di area perutnya. Dia ingin memandu Juliet saat pembedahan dilakukan. Nantinya Jack juga mau Kate memegangkan cermin agar dirinya bisa melihat pembedahan dengan jelas. Juliet sih tidak keberatan kalau Jack mau itu. Kembali lagi pada James, Claire, dan Miles. Dalam perjalanannya menuju ke perkemahan pantai, Miles kasihan melihat Claire terus menggendong Aaron. Jadi ia menawarkan bantuan untuk menggendong Aaron. Tapi James di situ segera menggeram pada Miles. Wah, sudah kubilang menjauhlah dari Claire, paham? Setelah mengatakan itu, tiba-tiba mereka berpapasan dengan Frank yang saat itu sedang membawa kotak P3K. James tentu langsung waspada, menodongnya dengan senjata. Tapi Miles menenangkan, itu adalah Frank, dan Frank adalah rekan Miles yang baik. Frank di situ tidak sempat menjelaskan apa-apa. Dia hanya menyuruh mereka untuk bersembunyi sekarang juga, dikarenakan timnya Kemi sedang menuju kemari. Radarnya Kemi CS bisa dilihat dari telepon satelit. Jangan sampai Kemi melihat kalian, cepat bersembunyi, pinta Frank. Segeralah James, Claire, dan Miles bersembunyi. Dan tak berselang lama setelah itu, Kemi dan kawan-kawan pun datang ke sana. Mereka kembali dengan terburu-buru karena salah satu rekan mereka terluka cukup parah. Untungnya James CS berhasil bersembunyi dengan aman. Hingga sampai Kemi, Frank, dan kawan-kawannya pergi. Mereka bertiga menarik nafas lega. Singkat cerita, hari pun sudah gelap. Di perkemahan pantai, Dani, Charlotte, Jinsu, dan Sunhwa sudah kembali dari bunker medis. Mereka membawakan semua peralatan medis yang ada di dalam daftar. Lalu saat semuanya beranjak, Jinsu berbicara dengan Charlotte menggunakan bahasa Korea. Jin mengatakan bahwa dirinya tahu Charlotte bisa berbahasa Korea. Karena tadi pas di bunker, Charlotte tersenyum pas Jinsu dan Sunhwa membicarakannya. Jinsu hanya ingin menegaskan kalau Charlotte dan teman-temannya harus berjanji untuk menyelamatkan Sunhwa istrinya. Pokoknya saat helikopter kembali, Jinsu ingin istrinya menaiki helikopter itu. Dan Jinsu tidak ingin Charlotte terus-terusan membohongi orang-orang. Kalau sampai bohong lagi, Jinsu akan membuat perhitungan pada Dani. Oh, oke, baiklah, jawabnya Charlotte. Di saat yang sama, di dalam tenda dengan persiapan yang matang dan juga peralatan yang lengkap, Juliet bersiap-siap untuk melakukan pembedahan. Pak Bernard turut andil di sana menjadi asistennya Juliet. Lalu Kate sebagai pemegang cermin. Pak Bernard sambil menyuntikkan obat pereda nyeri di perut Jack bertanya sekali lagi apa Jack yakin tidak mau dibius? Karena meskipun Jack tidak merasakan rasa sakit, Jack akan bisa merasakannya. Seperti linu-linu gitulah pas dibedahnya nanti. Jack dengan mantap menjawab yakin. Dan dimulailah prosedur pembedahan usus buntunya Jack. Aduh sumpah guys, ngeri liatnya, kayak real man. Sebaiknya kalian tidak usah lihat ya.
Tapi yang jelas di sana Jack tidak kuat. Beberapa kali tubuhnya bergetar karena linu. Juliet yang merasa cara ini tidak akan berjalan dengan baik, menyuruh Pak Bernard untuk membius Jack saat itu juga. Kemudian si Kate juga disuruh keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Kate tampak merenung di luar, memikirkan dan mengkhawatirkan Jack. Lalu tak lama Pak Bernard datang menghampirinya, memberitahukan kabar baik bahwa Juliet berhasil melakukan prosedur operasinya. Juliet telah melakukannya dengan baik. Kate boleh menengok Jack kalau mau. Segeralah bangkit Kate ke tenda tempat Jack dan Juliet berada. Juliet di situ bilang semuanya berjalan lancar. Jack tidak kehilangan banyak darah. Juliet sudah mengangkat usus buntunya dan sudah selesai menjahit sayatan operasi di perut Jack. Jack akan baik-baik saja, kita hanya perlu membujuknya untuk beristirahat, kata Juliet. Ya, semoga berhasil dengan itu, ucap Kate sambil terkekeh. Ia tahu betul bagaimana keras kepalanya seorang Jack. Kate lalu berterima kasih pada Juliet karena sudah menyelamatkan nyawanya Jack. Di sisi lain, James, Claire, dan Miles sudah membangun camp sementara dan sudah pada tidur. Namun Claire terbangun saat mendengar suara tangisan bayinya. Betapa terkejutnya Claire saat dirinya melihat Pak Tony sedang menggendong Aaron putranya. "Ayah?" kata Claire dengan keheranan. Bagaimana bisa Pak Tony berada di sini? Singkat cerita, pagi harinya James terbangun dari tidurnya dan melihat Miles sudah bangun duluan. Mendapati Claire tidak ada, James lantas bertanya kemanakah Claire. Miles menjawab sejujurnya. Malam tadi, tengah malam pisan, Claire pergi ke hutan bersama dengan seseorang. Miles tidak tahu siapa, tapi Claire memanggilnya ayah. James yang kesal bertanya kenapa Miles tidak melakukan apapun. "Ya, aku kan mendapat perintah darimu untuk menjauh dari Claire," jawabnya Miles. Benar juga ya. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisannya Aaron. James langsunglah bangkit berdiri dan mencari sumber suara dari bayi Aaron. Hingga James pun menemukan bayi kecil itu sendirian di bawah sebuah pohon. James segera menggendongnya, lalu ia berteriak memanggil-manggil Claire. "Claire, di mana kau? Claire, kau di mana?" Scene lalu flash ke masa depan, tapi kali ini enggak mundur lagi guys, agak maju sedikit. Beberapa bulan setelah persidangannya Kate, Jack memutuskan untuk mau menerima Aaron, dan ia pun menikah dengan Kate. Terlihat malam itu, Jack membacakan sebuah buku cerita untuk Aaron sebelum tidur. Kate yang melihat itu tampak tersenyum. Setelah Aaron tertidur, Jack lantas menemui Kate tercinta. Jack sangat senang dan bahagia akhirnya bisa hidup bersama dengan Kate. Begitu juga Kate. Kate sangat bersyukur pada akhirnya Jack mau berubah pikiran, yaitu menerima Aaron. Bisa dibilang Jack dan Kate sekarang hidup bahagia bersama. Tapi kenapa ya sebelumnya Jack nggak mau menerima Aaron? Okay. Me too. I'm so glad that you're here. Di hari lainnya, Jack sedang bekerja di rumah sakit seperti biasa sebagai seorang dokter. Tetapi ia pun katanya mendapatkan panggilan dari seorang ahli terapis di rumah sakit jiwa Santa Monica. Katanya ini perihal temannya Jack. Siapa lagi kalau bukan Harley? Sang ahli terapis itu bernama Mamang Topan. Singkat cerita, Jack pun menemui Mang Topan. Kepada Jack, Mang Topan mengadukan tentang Harley yang semakin hari semakin bertambah parah gangguan jiwanya. Harley sekarang sudah tidak mau minum obat, sudah tidak mau tertidur, dan bahkan Mang Topan tidak bisa melakukan terapi lagi karena Harley menganggap Mang Topan tidak ada. Jack pun menemui rekannya itu, menyapanya. Dengan baik-baik Jack menanyakan mengapa alasan Harley begini. Ada apa sebenarnya? Harley lalu berkata, "Jack, kita berenam tidak pernah pergi dari pulau karena sebenarnya kita mati saat menaiki helikopter itu." Mendengar perkataan Harley, dengan sabar Jack menanyakan apa alasan Harley berkata begitu. Harley tidak menjawab. Ia balik bertanya tentang bagaimana kehidupan Jack saat ini. Jack pun menceritakannya, ia menikah dengan Kate dan tinggal bersamanya, bersama Aaron juga. Itu terdengar seperti kehidupan yang sangat bahagia, bukankah Jack? Tidakkah kau merasa seperti di surga?
Aku juga bahagia sebelumnya. Hingga aku bertemu dengan Charlie dan menyadari semua ini, Jack. Aku sering mengobrol dengan Charlie di bangku taman. Kemarin dia bilang bahwa kau akan mengunjungiku. Ternyata benar, ungkapnya Charlie. Jack tidak bisa menjawab apa-apa. Hurley lalu menambahkan bahwa Charlie memberikan pesan untuk disampaikan kepada Jack. Hurley bahkan menuliskannya agar tidak lupa. Isi pesannya adalah, kau tidak seharusnya membesarkan dia, Jack. Awalnya Hurley bingung maksudnya apa, tapi kini Hurley sadar mungkin maksud Charlie adalah Aaron. Sebelumnya kan Hurley tidak tahu kalau Jack sudah tinggal bersama Kate dan Aaron. Tapi di situ Jack tidak mau menanggapinya. Ia hanya meminta agar Hurley mau meminum obatnya. Kemudian ia pamitan. Tapi sebelum pergi, Hurley berkata, "Jack, Charlie juga bilang padaku bahwa akan ada seseorang juga yang mengunjungimu. Segera." Mendengar itu Jack hanya terdiam dan melenggang pergi. Pada hari lainnya yang berbeda, saat Jack sedang bekerja di rumah sakit, ia melihat sosok ayahnya duduk di sebuah kursi menyapa dirinya. Jack tentu saja sangat kaget. Tapi saat itu ada rekan kerja Jack yang memanggil. Dan saat Jack menoleh lagi ke arah kursi, Pak Tony ayahnya Jack sudah tidak ada. Benar apa yang dikatakan oleh Hurley. Jack pun kembali pulang ke rumah lebih awal. Namun Kate rupanya tidak ada di rumah. Jack lalu minum seteguk dua teguk minuman keras di ruang tengah untuk menghilangkan rasa stresnya. Ia menunggu sampai Kate pulang. Saat sampai di rumah, Kate terkejut Jack sudah pulang padahal biasanya pulang suka jam 8 malam. Jack langsung menyapa wanita itu. "Hai Kate, tadi aku pulang jam 6. Pengasuh Aaron masih ada di rumah tadi, sudah kusuruh pulang." "Tapi bukankah pengasuh hanya bekerja sampai jam 4? Tanya Jack. Kate menjelaskan kalau dirinya harus mengerjakan beberapa hal, jadi meminta sang pengasuh untuk bekerja lebih lama. Jack menghela nafas sedih. Ia bisa tahu Kate saat ini sedang menutupi sesuatu darinya. Dengan serius Jack bertanya, "Dari mana saja Kate? Dan apa yang Kate lakukan?" Mendengar pertanyaan dari Jack, wanita itu mendekat lalu menatap dengan lekat. Meminta Jack untuk percaya kepadanya meskipun Kate tidak bisa menjawab pertanyaan Jack. "Maksudmu bagaimana Kate? Bagaimana aku bisa percaya padamu kalau kau tidak mengatakan apapun? Aku ingin tahu kau pergi kemana dan bersama siapa?" desaknya Jack. Apakah Kate selingkuh pemirsa? Kate lalu dengan jujur berkata bahwa dirinya melakukan sesuatu untuk James. Karena Kate sudah berjanji kepada James. Tapi Kate tidak bisa mengatakan tentang apa yang ia lakukan sebab James tidak ingin Kate memberitahu Jack. Jack bertanya, "Kenapa Kate? James tidak ada di sini. James sudah membuat pilihan untuk tetap tinggal di pulau. Aku tidak bisa bersama denganmu jika kau tidak memberitahuku tentang apa itu. Padahal aku yang selalu ada untukmu. Aku yang menyelamatkanmu Kate. Tapi kau... sudahlah." Jack tidak tahan jika ini menyangkut dengan James, pria yang pernah dekat dengan Kate. Pertengkaran mereka itu lalu terhenti saat si kecil Aaron datang ke sana. Tanpa mengatakan apapun, Jack lalu pergi meninggalkan Kate. Sejak itulah Jack tidak pernah lagi bersama dengan Kate. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 阿姆哥多么来还能这表象像怪哦，一见即手该有，一见即手该有无敌，根本만나요 난 모두 걸어가고 있어 Baby I don't